Manajemen adalah suatu proses yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, manajemen bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa teori manajemen yang relevan dalam pendidikan. Teori ini berfokus pada efisiensi dan pengorganisasian sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini umumnya diterapkan dalam pengelolaan sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Beberapa aspek utama dari teori klasik itu meliputi yang pertama, Fayoliisme, yaitu mengemukakan 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan kesatuan komando. Yang kedua, scientific management, yaitu menekankan pada pengoptimalan efisiensi kerja melalui analisis ilmiah dan standar operasional. Yang ketiga, aplikasi dalam pendidikan. Pertama, penyusunan jadwal pelajaran yang efisien. Kedua, pembagian tugas yang jelas antara guru, staf administrasi, dan kepala sekolah. Teori human relation. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kekurangan pendekatan teori klasik yang mengabaikan faktor manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara individu dalam organisasi. Menurut Elton Mayo, menyatakan bahwa motivasi dan kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam lingkungan kerja itu sendiri. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan tentang manajer dalam teori X dan teori Y yang berfokus pada bagaimana pandangan manajer terhadap pegawai. Ternyata itu mempengaruhi kinerja dan produktivitas dalam dunia pekerjaan. Aplikasinya dalam dunia pendidikan yang pertama membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa dan menyediakan kesempatan bagi kolaborasi antar guru dan juga meningkatkan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Teori ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pendekatan sistem melihat manajemen pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang harus dikelola dengan memperhatikan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Menurut Ludwig von Bertalanffy menyatakan bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka yang saling berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Lalu aplikasinya dalam pendidikan yaitu kita dapat memahami hubungan antara kebijakan pendidikan, kurikulum, dan guru, serta masyarakat. Lalu, bagaimana mengelola interaksi antara sekolah dengan pihak luar sekolah, misalnya orang tua, pemerintah, dan masyarakat terdekat. Lalu kita juga melihat pendekatan sistematis dalam mengembangkan kurikulum. Teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang bisa diterapkan secara universal dalam setiap situasi. Keputusan manajer harus disesuaikan dengan kondisi dan konteks tertentu yang ada pada saat itu. Menurut Fred Feder, mengembangkan teori kontingensi berdasarkan situasi kepemimpinan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu bergantung pada keadaan dan hubungan dengan para pengikut. Aplikasi dalam pendidikan kita bisa lihat bagaimana menyesuaikan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dengan tantangan yang ada pada saat itu dan mengadaptasi strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa di lingkungan sekolah. Teori ini berfokus pada perubahan dan pemberdayaan anggota. Anggota organisasi bisa mencapai tujuan secara bersama-sama dengan memberikan inspirasi, motivasi, dan membangun hubungan yang kuat.
Menurut James McGregor, pemimpin transformasional itu menginspirasi pengikut untuk meraih tujuan yang lebih tinggi dan memotivasi mereka untuk berkembang secara pribadi. Dan bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan bahwa kepala sekolah yang mampu menginspirasi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan adalah kepala sekolah yang baik dan mampu mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan, profesionalitas, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen partisipatif ini mendorong kolaborasi antara manajer dan bawahan untuk untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Menurut Francis Likert, teori ini mengembangkan 4 sistem manajemen, di mana sistem partisipatif adalah yang paling efektif dalam menciptakan kerja tim yang solid. Dalam dunia pendidikan, kita bisa melihat bahwa kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang melibatkan guru dan staf serta orang tua, dan juga menciptakan ruang bagi siswa untuk beradaptasi dalam menentukan kegiatan atau program sekolah tersebut. Teori ini memiliki pendekatan manajerial yang memberi lebih banyak otonom kepada sekolah dan mengambil keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik serta tenaga pendidik dengan melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan tersebut. Di dalam dunia pendidikan, kita bisa melihat bagaimana sekolah memiliki kewenangan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendorong peningkatan kinerja guru dan siswa dengan melibatkan komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan. Teori ini fokus pada pencapaian kualitas dalam setiap aspek organisasi dengan pendekatan yang berkelanjutan untuk perbaikan dan penglibatan semua pihak. Menurut Edward Deming, pentingnya perbaikan, berkelanjutan, dan pelibatan seluruh anggota organisasi untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Hal ini kita bisa lihat di sekolah bagaimana menerapkan prinsip untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan di sekolah. Lalu bisa berfokus pada evaluasi keberlanjutan dan perbaikan kurikulum serta metode pengajaran.